Shalom, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi mata kuliah agama Kristen Protestan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 13. Baik, di sini pertemuan 1 saya mempelajari tentang hakikat manusia. Di pertemuan 2 saya mengetahui tentang hakikat manusia menurut iman Kristen. Yang pertama, hakikat manusia: A. Siapa, B. Apa, dan C. Bagaimana. Materi ketiga, saya mempelajari tentang manusia dan tanggung jawabnya. Ada 4, yaitu manusia mengabdi kepada Allah di Kejadian 1 ayat 28. Yang kedua, manusia mengasihi ciptaan lain. Yang ketiga, manusia Kristen menjadi garam dan terang dunia. Yang keempat, orang Kristen turut menyelamatkan dunia. Yang C, manusia dan ciptaan lain. Ada 3. Hubungan manusia dengan ciptaan lain: manusia bebas dan terikat dengan ciptaan lain. Manusia bertanggung jawab melestarikan lingkungan hidup. Materi keempat yaitu bentuk-bentuk penyembahan kepada yang gaib. Yang kedua, kebenaran Tuhan atau Allah menurut agama-agama non-Kristen. Yang ketiga, pandangan ateisme tentang ketidakbenaran Tuhan atau Allah. Kesimpulannya adalah berpikir mereka adalah materialisme, putisme, dan rationalisme. Mereka membuat kemampuan berpikir itu menjadi jawaban kebenaran. Materi yang kelima, kebenaran dan fungsi Tuhan Yang Maha Esa menurut iman Kristen. Ada 3, yaitu keberadaan Tuhan Allah, fungsi Tuhan Allah. Yang ketiga, mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Materi keenam adalah moralitas. Sumber dalam moralitas ada 4, yaitu adat, kebiasaan atau tradisi. Yang ketiga, filsafat hidup. Yang keempat, ajaran agama atau krisis moral. Pola hidup yang rusak ada di Kejadian 19 ayat 1-38, penyelenggaraan narkoba, fatalisme, dan eketisme. Materi yang ke-7 dan 8 sama, yaitu materi tentang masyarakat, pengertian masyarakat secara umum, perbedaan suku, ras, bangsa. Yang kedua, perbedaan agama, kerakyatan, aliran, perbedaan tingkat kependidikan, adat istiadat, perbedaan status sosial ekonomi, pergumulan masyarakat secara umum, prinsip hidup bermasyarakat Kristiani ada 4, yaitu manusia tidak baik hidup sendiri, manusia sesama seperti dirimu sendiri, jadilah garam dan terang dalam masyarakat. Orang Kristen harus cerdik, tulus, dan waspada. Materi yang ke-10, ilmu pengetahuan menurut iman Kristen. Sikap dan perilaku orang Kristen dalam ilmu pengetahuan. Hubungan ilmu pengetahuan dengan iman Kristen. Teknologi menurut iman Kristen, seni menurut iman Kristen, mencegah krisis, penanggulangan, dan penyelenggara iptek. Yang ke-12, materi yang ke-11, materi kebudayaan, pengetahuan budaya, wujud budaya, krisis kebudayaan, sikap umat Kristen terhadap budaya, sikap radikal, sikap akomodatif, sikap dominatif, sikap dualisme, sikap transformatif. Yang materi yang ke-12, pengertian dan makna hukum secara umum. Ada 3, pengertian pokok, makna hukum bagi kehidupan, fungsi hukum dalam kehidupan, pandangan Kristen mengenai hukum, manusia hidup berdasarkan hukum, partisipasi orang Kristen dalam penanggulangan hukum. Ada 3, kebudayaan orang Kristen terhadap hukum. Orang Kristen berubah menjadi pelanggaran hukum. Orang Kristen memberi suara rabiah. Pertemuan yang ke-13 tentang politik. Yang pertama, pengetahuan politik secara hakiki, konsep Alkitab tentang politik. Pemerintah politik berbeda dengan pelayanan Kristiani. Orang Kristen tidak antusias memaksa politik. Beberapa bentuk partisipasi politik: menjadi garam dan terang dunia, bersaksi, bersekutu, dan melayani dalam politik, mendoakan raja, penguasa, dan negara,
menjadi pekerja sosial, pencinta lingkungan, aktivitas politik, dan partai politik. Sekian dan dari saya, salam dan terima kasih.